yang BRIN, Pak. Oh, Yang ya UBIN nanti dari BRIN itu dilanjutkan ke oke, direktur. oke. Oke. Monggo Pak Bagus dilanjut. Yang saya. Silakan Bu Niken. Terima kasih Bu Kartina. Ya, Oke, juga ada Bu Bu Lisyana. Zeni mungkin bisa dimulai ya. Sudah ada Pak Kartono, kemudian juga Bu Ani sudah hadir, Pak Bagus juga sudah hadir. Mungkin Bu Zeni bisa memulai. Ya, Silakan baik. Bu Zeni. Ya, terima kasih Bu Niken. Bapak Ibu, mohon izin untuk memulai acara terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, yang terhormat, saya lihat sudah ada Ibu Presiden Indo MS. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Indah Emilia Wijayanti dari Universitas Gadjah Mada selaku Presiden Indo MS. Yang saya hormati juga Ibu Dr. Niken Prima Puspita selaku Ketua KPA Wilayah Tengah. Kemudian yang terhormat yang saya hormati pula Bapak Dr. Bagus Adi Saputro selaku Gubernur Indo MS Wilayah DIY Jawa Tengah. Tak lupa juga yang saya hormati Bapak Dr. Andes Kartono MSI selaku narasumber pada pagi hari ini. Nah, senang sekali di pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual Bapak Ibu dan juga peserta virtual meeting pada pagi hari ini. Kegiatan virtual meeting pada pagi hari ini diselenggarakan oleh Indo MS Wilayah DIY Jateng dan juga KPA Wilayah Tengah yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di wilayah Indo MS Jawa Tengah dan juga DIY dengan topik penelitian matematika teori hilirisasi yang akan disampaikan nanti oleh narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Kartono MSI selaku dosen di Departemen Matematika Universitas Diponegoro. Nah, baik, tak kenal maka tak sayang begitu nggih Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Bu Zani selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Izinkanlah saya untuk memulai acara dengan membacakan rundown acara di pagi hari ini. Sebelumnya untuk rundown yang pertama yaitu kita akan melaksanakan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan yang akan diberikan oleh Ketua KPA Wilayah Jawa Tengah, Ibu Dr. Niken Prima Puspita, SSI MSC, dilanjutkan dengan sambutan oleh Gubernur Indo MS Wilayah DIY Jateng oleh Bapak Dr. Bagus Adi Saputro MPD. Selanjutnya dilakukan foto bersama akan dibantu oleh teman-teman operator. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan CV moderator oleh Ibu Ani Mu'analifah dan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan dibantu oleh moderator. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama, nanti juga akan dipandu oleh moderator juga, dan terakhir adalah penyerahan sertifikat dan juga penutup. Demikian rundown untuk kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan pagi hari ini agar memberikan manfaat bagi kita semua dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, saya lanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mas atau Mbak Operator mungkin bisa dibantu untuk baik, lagu Indonesia Raya sudah selesai kita nyanyikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KPA Wilayah Tengah, yaitu Ibu Dr. Niken Prima Puspita SSI MSC. Kepada Ibu Dr. Niken Prima Puspita SSI MSC, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Zeni. Suara saya terdengar ya? Ya, suaranya sudah terdengar jelas. Oh, terima kasih Bu Zani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Bagus Ardi Sabutro sebagai Gubernur Indo MS Wilayah DIY Jateng. Kemudian narasumber hari ini terima kasih Pak Kartono dari Dr. Kartono MSI dari Departemen Matematika Universitas Diponegoro. Kemudian juga Bu Ani Mu'analifah sebagai moderator hari ini dari Universitas Islam Negeri Wali Songo. Kemudian juga alhamdulillah di sini ada Ibu Presiden Indo MS sudah hadir. Terima kasih Bu Profesor Indah Emilia Wijayanti juga teman-teman semuanya yang saya hormati hari ini. Alhamdulillah kegiatan hari ini bisa kita selenggarakan. Sebenarnya kegiatan hari ini simpel saja sebenarnya. Tadinya berawal dari pembicaraan saya dengan Pak Kartono di saat perjalanan mau ke Jogja. Kemudian karena berpikir bahwa sekarang kok lagi ini hilirisasi, hilirisasi, hilirisasi. Sementara kita juga butuh hulu gitu. Nah, di sini saya ingin kita sama-sama lihat seperti bagaimana Pak Kartono melakukan mapping risetnya, kemudian bagaimana pengalaman Pak Kartono
untuk melaksanakan apa atau menjelaskan bagaimana apa sih yang dimaksud dengan hilirisasi. Mungkin kita sama-sama mungkin belum tahu. Jadi kita akan belajar hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Kartono karena bisa berkenan untuk memberikan pengalamannya hari ini. Juga terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa yang sudah mau membantu saya untuk menyelenggarakan kegiatan hari ini. Begitu saja mungkin, saya lanjutkan kembalikan ke MC. Besar harapan saya bahwa kegiatan hari ini bisa menyatukan matematika lagi, tidak hanya untuk bidang tertentu saja, semua bidang mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi dalam melakukan riset. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Mudah-mudahan harapannya nanti bisa tercapai, Bu Niken. Baik, selanjutnya untuk sambutan akan dilanjutkan dengan sambutan dari Gubernur Indo MS wilayah DIY Jateng yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bagus Adi Saputro MPD. Monggo untuk Pak Dr. Bagus Adi Saputro MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Sani Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Di hari yang sangat cerah ini saya memandang langit sangat biru di Semarang. Semoga di tempat Bapak Ibu juga cerah karena Semarang ini habis melakukan manipulasi cuaca ini. Saya dengar di radio. Yang saya hormati yang pertama ini Presiden Indo MS, ada Ibu Profesor Indah Emilia Wijayanti. Selamat pagi Ibu, dan Ibu Dr. Niken Prima Puspita, serta ada Pak Dr. Uha Isnaini, serta ada Bu Dr. Ani Mu'analifah, maaf. Dan tentu ini juga ada Bu Luciana, Ibu Dr. Luciana ini dari Palembang. Dan yang saya hormati pembicara hari ini, kita ini ada Bapak Dr. Andes Kartono. Ini beliau pernah saya temui dan sempat banyak cerita. Dulu beliau merupakan referensi pertama saya dalam mempelajari diferensial ini Pak Dr. Kartono. Serta banyak tentu yang tadi saya disampaikan oleh Bu Niken, hilirisasi Pak Kartono ini membuahkan hasil dan banyak. Sepertinya waktu itu ada letusan gunung dari Merapi itu yang dijadikan apa itu namanya ya, balok-balok itu, balok-balok yang untuk apa namanya, roof apa itu ya bahasanya, itu yang bulat-bulat tetapi nanti bisa punya banyak pola. Nah ini berarti geometrinya sangat kuat dan saya senang Bapak Kartono senang bisa hadir. Insya Allah hari ini akan berbagi bersama kita. Saya juga ucapkan selamat kepada Bapak Ibu dosen yang lain. Ini tentu ada banyak teman-teman hadir dan ini mohon maaf kadang saya tidak memahami siapa penyusup itu. Jadi tidak bisa menyebut satu-satu. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini senang belajar bersama Pak Dr. Kartono. Terima kasih telah berkenan menjadi pembicara dalam kegiatan kita pada hari ini. Mungkin saya tidak akan panjang lebar. Saya akan mendengarkan dengan setia di hari ini. Saya libur, tidak ada kegiatan. Kita akhiri kegiatan sambutan saya dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Bagus Adi Saputro MPD untuk sambutannya. Selanjutnya mari kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon dibantu Mas atau Mbak operator untuk bisa diambil fotonya. Bapak Ibu akan saya pandu untuk bisa menyiapkan membuka video masing-masing untuk bisa kami ambil fotonya dalam hitungan 1, 2, 3 begitu nggih, nanti bisa menyiapkan senyum terbaiknya. Monggo 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Nggih. Mungkin cukup untuk sesi fotonya. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu membuka video masing-masing. Untuk kegiatan selanjutnya kami lanjutkan dengan materi di mana akan dipandu oleh moderator yang akan dipandu oleh Ibu Ani Mu'analifah.
Sebelum saya memanggil Ibu Ani Mu'analifah sebagai moderator pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu CV beliau. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu CV beliau. Nah, untuk nama lengkap sendiri adalah Ibu Ani Mu'analifah, dengan pendidikan yang pernah ditempuh adalah untuk S1 sendiri menempuh S1 di Universitas Muhammadiyah Gresik dan lulus di tahun 2007, dilanjutkan di tahun 2010 menempuh pendidikan S2-nya di Institut Teknologi 10 November. Selanjutnya dilanjutkan dengan pendidikan doktoralnya, pendidikan PhD di Universitas Birmingham, tentunya juga dengan ilmu matematikanya, dan beliau lulus di tahun 2022 dengan berbagai macam proyek yang sangat menarik ya tentunya. Banyak kerjasama yang telah beliau laksanakan, yaitu dengan Groningen University, kemudian dengan beberapa lembaga-lembaga internasional yang lain seperti LAM University Birmingham di tahun 2018 dan seterusnya. Beliau juga aktif menjadi invited speaker di beberapa kegiatan seperti Joint Seminar Aljabar di Universitas Islam Sunan Kalijaga, kemudian Kolokium Aljabar, dan masih banyak lagi. Dan saat ini beliau sedang berhome base di Bu Ani Mu'analifah, sedang berhome base sebagai dosen juga, dosen matematika di Departemen Matematika UIN Walisongo Semarang, mulai bekerja di tahun 2011 hingga saat ini. Dan publikasi-publikasi beliau juga sudah terhitung cukup banyak ya, dengan penelitian publikasi terakhir yaitu tentang tropical version, AI Gamal encryption, kemudian ada aljabar Max Plus dan yang lain-lain. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan penelitian ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah banyak dilakukan oleh Ibu Ani Mu'analifah, mungkin bisa sambil dicari di Google Scholar beliau atau akun-akun penelitian beliau yang lainnya. Mungkin itu saja ya, kalau saya bacakan satu persatu. CV beliau cukup panjang, jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa lebih mencari penelitian-penelitian terkait apa yang beliau kerjakan di dalam akun-akun penelitian beliau. Mungkin itu saja CV yang dapat saya sampaikan. Akan saya panggil moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Ani Mu'analifah. Ibu Ani, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Ya, sudah Bu Zani. Ya, terima kasih Bu Ani. Mungkin nanti jika ada perkenalan yang masih perlu disampaikan, bisa disampaikan lagi. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Ani Mu'analifah selaku moderator kegiatan hari ini. Oke, terima kasih Bu Zani atas waktu yang diberikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat di sini Presiden Indo MS ya, Profesor Dr. Indah Emilia Wijayanti, kemudian yang saya hormati Presiden Indo MS untuk wilayah Jawa Tengah yaitu Dr. Bagus Ardi Saputro, dan Ketua KPA wilayah Jateng yaitu Dr. Niken Prima Puspita. Perkenalkan, nama saya Ani Mu'analifah. Hari ini dengan senang hati saya akan menjadi moderator dalam acara webinar kami yang bertema penelitian matematika teori hilirisasi yang didukung oleh Indo MS wilayah DIY Jateng dan KPA. Nah, seperti yang disampaikan Bu Niken ya, bahwa memang tahun ini itu sangat viral sekali kata hilirisasi ya, terutama yang diusung ya dalam pemilu oleh paslon 02 ya. Di sini saya nggak mau membicarakan tentang pemilu, tetapi nanti kita akan berbicara bagaimana konteks teori hilirisasi ini dalam penelitian matematika. Nah, sebelum saya mempersilakan narasumber untuk memberikan presentasinya tentang teori hilirisasi, perkenankan saya sedikit membaca tentang biodata beliau. Ya, mungkin bagi sebagian besar ya kita yang angkatan
ini ya, milenial itu pasti tahu dengan Dr. Kartono ya, dengan bukunya yang sangat familiar yaitu Persamaan Diferensial. Nah, di situ beliau adalah dosen dari ini ya, dosen matematika Universitas Diponegoro. Di sini kita bisa melihat untuk S1 beliau juga dari Undip, kemudian S2 beliau dari ITB dan S3 beliau di Undip dengan mengambil bidang ilmunya ilmu lingkungan. Jadi ini sedikit berbeda ya. Lalu di sini juga beliau memiliki beberapa 5 penelitian terakhir yang sangat hebat dan didanai didanai oleh internal universitas ya. Dan rata-rata penelitian beliau itu berhubungan dengan aplikasi di kehidupan sehari-hari ya. Oke, next. Kemudian beliau juga ada beberapa pengabdian masyarakat. Di antaranya di sini ada yang membuat saya tertarik yaitu ya perubinan kristalografi ya sebagai metode pembelajaran kreatif dan inovatif dalam transformasi bidang datar ya. Seperti kita ketahui ya, kalau kita belajar geometri itu terutama bagi saya itu sangat sulit sekali membayangkan bidang, tapi beliau di sini berupaya untuk mengaplikasikannya di dunia nyata. Nah, di situ juga ada beberapa publikasi jurnal dalam 5 tahun terakhir ya, baik jurnal yang terindeks Scopus ya, di situ ada beberapa. Kemudian beliau juga memberikan presentasi di forum ilmiah ya yang diselenggarakan oleh Undip, dan beliau juga sudah mematenkan HKI dalam 5 tahun terakhir ya, ada 3. Di situ adalah motif kristallografi untuk ubin keramik, kemudian predictive control approach for restricted areas avoidance of autonomous system, dan di situ juga ada water treatment ya, untuk wastewater treatment. Oke, jadi kami sangat beruntung ya di sini Dr. Kartono bersedia untuk menjadi narasumber utama. Jadi nanti kita akan melihat teori hilirisasi dalam konteks penelitian matematika itu yang seperti apa. Oke, saya berikan kesempatan kepada Dr. Kartono untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani sebagai moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Profesor Indah sebagai Presiden Indo MS. Terima kasih Prof. Saya diizinkan untuk bicara di depan orang-orang hebat bidang aljabar, walaupun saya aljabarnya nol besar begitu. Jadi ini kesempatan yang baik buat saya untuk sharing pengalaman saja, yaitu sharing terkait dengan kegiatan saya, penelitian yang memang itu bertema aljabar, teorinya aljabar, tapi saya punya kesempatan untuk sampai pada tahapan hilirisasi. Jadi judul hari ini itu bukan teori hilirisasi ya. Jadi dari teori menuju ke hilirisasi. Jadi bukan teori hilirisasi. Terima kasih untuk Pak Dr. Bagus dan Bu Dr. Niken atas kesempatannya juga. Jadi sekarang saya menjadi penyusup yang legal. Kalau kemarin-kemarin ada KPA itu saya sempat hadir beberapa kali gitu tanpa sepengetahuan Bu Niken mungkin. Termasuk yang kemarin etnomatematika oleh Prof. Herdi itu saya juga mengikutinya gitu. Karena sepertinya mirip-mirip begitu. Apa yang saya lakukan selama ini ternyata etnomatematika begitu. Oke, saya mohon bantuan untuk share screen. Terima kasih kepada peserta. Jadi di depan saya ini orang-orang hebat semua yang masih menyempatkan diri untuk membuang waktu di hari libur, mestinya ini weekend gitu ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Jadi mudah-mudahan testimoni saja ya. Jadi berbagi pengalaman. Jadi saya tidak berbagi ilmu. Jadi nanti kewalat kalau saya berbagi ilmu. Saya berbagi pengalaman ketika saya terjun di kalau orang Jawa itu ngarcopodo begitu. Ketemu masyarakat. Kalau para ya di depan saya ini kan mungkin masih di tingkat awang-awang di kayangan gitu ya. Jadi ini saya hanya cerita ketika saya bertemu masyarakat di Ngarcopodo. Jadi sungguh menarik ketemu mereka. Ya
begitu banyak pembelajaran untuk saya pribadi. Jadi mereka pun sebenarnya memberi pelajaran pada saya, bukan saya memberi pelajaran pada masyarakat. Jadi terima kasih atas kesempatannya ini. Oke, sengaja ini memang judulnya ini agak menggelitik gitu ya, dari teori menuju hilirisasi. Betul sekarang kata hilirisasi itu kan memang menjadi banyak pembicaraan, baik itu di kalangan akademisi, di kalangan industriawan, atau bahkan sampai di kalangan politikus. Karena kata kuncinya memang kita tidak bisa berhenti penelitian itu hanya sampai pada artikel ilmiah, walaupun itu tingkatnya Q1. Karena apa? Karena artikel ilmiah tingkatnya Q1 itu penikmatnya ya orang-orang tertentu. Pertanyaannya bagaimana masyarakat yang mungkin tidak kenal dengan matematika, misalkan ya itu. Jadi saya untuk hari ini saya akan testimoni saja bagaimana memperkenalkan suatu teori kepada masyarakat yang saya jumpai itu justru orang-orang yang memang bukan sarjana matematika, ya mungkin lulusan ada SD, ada SMP, tapi sungguh berbahagia saya ketika mereka mengatakan, oh gitu ya Pak, itu kata yang menyenangkan saya, ucapan oh gitu ya Pak, karena sebelumnya saya terjun itu mereka membayangkan matematika itu yang sulit dan seterusnya dan seterusnya. Tapi begitu saya mengambil kegiatan ini, pada akhirnya dia mengatakan, oh cuma ngunut tok ya Pak. Saya tidak mengatakan bahwa ini menyepelekan saya kok cuma ngunut tok itu. Tapi saya berpikiran positif bahwa saya bisa menjelaskan sesuatu yang sementara mereka pahami sulit, ini menjadi sesuatu yang mudah. Itu bahagianya luar biasa menurut saya ya. Jadi hari ini memang temanya tentang aljabar, begitu penerapan saya, penerapan untuk hilirisasi ini. Untuk tema yang lain, misalkan persamaan diferensial, mungkin itu saya masih kesulitan untuk hilirisasi. Paling kalau yang terkait dengan persamaan diferensial itu masih TKT 3. Jadi kalau yang saya ceritakan hari ini itu sudah paling tidak TKT 7 menuju 8 sebenarnya. Oke. Slide kedua. Ya, ini teori dasar, saya yakin ini Bapak Ibu pasti punya bukunya ini. Ini Durbin tahun 85, ini adalah buku saya waktu itu saya ikut S2 Matematika di ITB 93 sampai 96. Dan saya saben hari membaca buku ini. Karena saya termasuk mahasiswa abadi. Dan hebatnya lagi saya adalah mahasiswa yang sangat senang belajar aljabar, sehingga saya 5 semester itu belajar aljabar. Jadi semester 1 dapat nilai D, semester 2 dapat nilai D, semester 3 dapat nilai D, semester 4 dapat nilai D. Nah, terus bayar sendiri semester 5 dapat nilai C dengan nilai angka 51. Jadi itu pengalaman menarik saya. Jadi saben hari itu ya buku saya itu kemana-mana ya ini Durbin, aljabar yang lain itu. Saya kuliah lain nggak pakai buku ya, nggak bawa buku. Cuma ini, tapi ya itu hasil. Tapi saya bersyukur. Mungkin itu ya itu jalan Tuhan lah, itu aja saya nikmati begitu. Karena kalau saya mungkin aljabar itu A di semester 1, mungkin saya tidak mempunyai hasil yang semacam ini. Karena kemungkinan saya akan meneruskan persamaan diferensial. Karena gara-gara aljabarnya tidak lulus, maka calon pembimbing saya di persamaan diferensial mengatakan, Kartono, kamu tidak mampu, carilah pembimbing yang lain. Jadi itu segi positifnya saya belajar 5 semester. Jadi ini saya yakin nanti dibaca sendiri di buku Durbin itu ya. Bukunya ini ada nih, saya siapkan ini. Nanti kalau ada ditanya teorinya kan sudah lupa. Ini fotokopi tahun 93 ini saya fotokopi. Sampai sekarang masih bisa saya baca walaupun sudah kumal, karena itu menjadi pendamping saya kalau ada orang yang tanya teorinya. Terus ada pembahasan teori tentang tesselasi. Ini juga sama, yaitu pengubinan bidang data. Juga ada etnomatematika, ini saya kaitkan dengan hubungan antara matematika dengan sosial budaya atau etnik atau fenomena tertentu. Jadi dari teori-teori ini akhirnya muncul teori yang lebih terstruktur, bunyi teorinya berupa definisi. Terus slide berikutnya. Ya, ini teori yang saya dapatkan dari buku, dari jurnal Renault, ya, tulisan Renault itu tahun 2008 itu bicara tentang perubinan. Itu kalau saya terjemahkan seperti ini, dan datar itu tersambung ini. Demikian sehingga oke. Jadi ini seperti tesselasi saja sebenarnya. Berikutnya, nah ini saya mencoba memberanikan diri untuk menuliskan definisi tulisan saya.
Jadi ini saya bukan ngaku-ngaku, tapi ini tulisan saya. Jadi Kartono 2017 itu saya mendefinisikan istilah perubinan kristalografi. Jadi istilah perubinan kristalografi itu sebenarnya nanti penerapan dari definisi 2.2 ini. Ini sebenarnya sudah ada di dalam buku, ya sudah terbit. Jadi tahun 2017 itu terbitnya bukunya ini, gitu. Ya ini terkait dengan perubinan kristalografi. Jadi bedanya tadi ada kata kunci di sini bahwa ornamen motif, karena ini saya mau aplikasikan bukan sekedar pada ubin yang tidak bermotif, tapi pakai ornamen motif, maka di situ saya memberikan syarat bahwa supaya terjadi pola yang baru, maka di situ harus ada ketersambungan. Jadi ada connectivity antara tadi masing-masing, katakanlah saya sebut ubinnya nanti itu diinterpretasikan bisa yang lain, ya. Makanya saya tambahkan dalam definisi, sebagai definisi perubinan kristalografi itu ada titik-titik vivat itu. Jadi titik vivat itu titik sambung antara elemen tadi supaya membentuk suatu pola. Jadi bedanya dengan yang Renault tadi dengan yang saya konstruksi ini adalah karena saya bicara motif, maka di situ supaya membentuk pola, maka di situ harus ada ketersambungan. Apakah nanti ketersambungan itu berupa titiknya atau berupa bagian dari edge-nya atau sisinya. Tapi yang jelas pola itu disusun karena ada connectivity. Jadi itu bedanya dengan kristalografi, karena di turbin pun itu juga membahas kristalografi. Ya, itu saya baca sepengetahuan saya dia tidak mensyaratkan itu karena memang yang di turbin itu tidak masuk pada bahwa motifnya itu diberi ornamennya, jadi tidak ada ornamen. Jadi Jadi kata bersambungnya ini yang penting. Nah, dari sini sebenarnya kalau teman-teman itu sekarang sedang sulit mencari tema penelitian untuk mungkin tesis atau disertasi, ya, tolonglah ini dikembangkan definisi 2.2 secara aljabar atau secara teori. Saya yakin ini bisa dilanjutkan itu. Karena di situ antara turbin dengan Renault tadi, dengan terus saya kembangkan di sini, di situ selanjutnya saya sudah belum punya kesempatan untuk mengulik-ngulik lagi teori ini, konsep ini atau apa namanya lah. Jadi harapan saya setelah kegiatan ini mungkin ada satu saja atau dua orang begitu yang tertarik ini untuk membahas lebih lanjut teorinya. Jadi kekurangan saya adalah di teorinya justru sekarang, karena saya sudah punya produknya. Jadi produk sudah ada, penerapan dari definisi ini, tetapi secara teoritis itu bisa dikembangkan lebih lanjut untuk bicara tentang sifat-sifat aljabar yang lainnya, ya, karena pada saatnya nanti di sini kan memang ada banyak sifat-sifat aljabar yang saya pikir itu masih dipikir saja, itu bisa diturunkan dari definisi ini. Monggo silakan yang tertarik, ini sudah ada definisinya yang bisa dikritisi. Ini dikritisi saja. Ini kan saya definisikan. Pokoknya kalau ada orang menyebut perubinan kristalografi, ya berarti definisi 2.2 ini. Kalau bukan, berarti bukan. Walaupun ada istilah kristalografi. Jadi perubinan itu hanya sebatas istilah. Nanti wujud produknya seperti apa, barangnya seperti apa, itu tergantung objek. Nah, dari situlah kita bisa banyak bermain nanti, ya. Jadi kalau setelah ini kan nanti kita hiburan, main-main aja nanti setelah materi. Oke, berikutnya. Ya, ini mainan saya yang pertama, ini tahun 2000 ya, untuk waktu itu dosen muda gitu kan. Lagi senang-senangnya neliti dapat dana 5 juta gitu kan. Ini saya kembangkan ini yang sering saya sebut dengan yang ini adalah motif fundamental. Dari motif fundamental ini kita gerakkan begitu dengan gerakan dari isometrik, dari grup simetri tadi, antara lain itu ada rotasi, ada translasi, ada refleksi, ya, di situ, atau glitter refleksi, ya. Jadi akan menghasilkan seperti ini. Jadi ini tidak hanya sekian, jadi ini waktu itu saya bisa mendapatkan 14 pola atau corak dengan syarat tadi, ini bersambung semua kan dengan satu motif ini saja. Ini saya sebut dengan motif fundamental. Ini pengalaman saya di dosen muda tahun 2000. Selanjutnya, nah ini pengalaman saya mengikuti tadi Bondo Nekat. Jadi ini ada peristiwa drop circle di Sleman Berbah waktu itu, di Berbah Sleman ya, karena keluarannya itu Berbah, kabupatennya Sleman
DIY gitu. Ada fenomena yang sangat menarik. Ini crop cycle itu kan pola lingkaran di tanaman. Waktu itu heboh sekali karena ini kan kejadiannya kalau nggak salah Senin pagi atau Minggu pagi terungkapnya. Ada peneliti dari Lapan datang. Setelah datang beliau mengatakan ini buatan manusia. Nah, dari peneliti akhirnya itu ditanggapi oleh beberapa seorang teman di FMIPA waktu itu ya, yang namanya Pak Muhammad Nur gitu ya. Pak Muhammad Nur itu waktu itu sebenarnya pesaing saya menjadi calon dekan gitu. Jadi tapi saya tetap kalah gitu. Jadi saya kalah, tidak masalah, tapi saya masuk timnya dia untuk peneliti. Akhirnya dia ngumpulin orang-orang dari matematika, fisika, kimia, biologi. Orang matematika yang berani cuma saya. Ini bukan sombong ya, bukan saya hebat, kan. Saya cuma nekat. Nekat apa? Ya kalau saya ikut tim itu kan berarti saya ke Jogja itu gratis. Ikut piknik. Saya itu kalau diajak jalan-jalan paling seneng saya. Ya saya usia udah lansia ini kalau ada informasi, yuk kemana yuk? Saya mesti nomor 1 ikut. Apakah itu dalam bersenang-senang atau dalam berbuka gitu saya pasti ikut. Karena saya seneng itu. Jadi bondo nekat saya. Tapi dari bondo nekat itu ternyata setelah selesai dari lapangan, jadi saya dikirim ke lapangan ini hari Sabtu. Saya berjemur di sawah ini mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang bersama teman yang lain. Tapi matematik cuma saya sendiri. Saya akhirnya karena ini bicara lingkaran, di situ kan ada 2 variabel yang menentukan sebuah lingkaran itu unik, yaitu adalah titik pusat dan jari-jari. Jadi di dalam penelitian ini Hilang suaranya. Halo, bagaimana? Suara saya bisa diterima? Bisa ya? Halo? Sakit Bapak, Bisa, terdengar. Pak Kartono. Bisa, Oh, bisa. kok tadi ada suara hilang suaranya? Mungkin Ya, masuk saja, Pak Kartono. jadi saya mengukur dari satu titik pusat yang saya temukan itu dengan jari-jarinya. Jadi data saya seperti ini. Ada 12 lingkaran utama, ada 2 lingkaran di luar, ini lingkaran di luar itu, dan ada 11 titik pusat karena ada 1 titik pusat yang punya lingkaran yang berbeda gitu ya. Jadi ini yang membedakan hasil penelitian saya dengan penelitiannya ahli dari Lapan tadi. Kalau dari Lapan dia menemukan 1 titik pusat, dia langsung gembor-gembor di internet itu mengatakan ini temuan buatan manusia. Nah sekarang kalau itu 1 lingkaran dengan jari-jari yang berbeda, tapi titik pusatnya cuma 1, kan seperti lapangan sepak bola, lingkaran kecil, lingkaran besar kan begitu aja. Bukan ini motifnya bagus sekali. Dan saya menjadi saksi karena saya karena saya terjun ke lapangan ini. Jadi saya bukan katanya, saya mengukur sendiri dan saya tahu yang di luar ini sungguh luar biasa. Ini mungkin tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, saya nggak tahu. Ini padinya, ini masih tegak, tapi yang melengkung itu cuma bagian bulir-bulirnya. Nah, bagaimana cara membuat itu? Kalau yang di sini-sini ini kan pohon padinya, batang padinya rebah ya, bukan patah ya, rebah. Jadi kayak ditiup angin gitu. Jadi kayak tidur aja gitu. Jadi bukan diinjak-injak, bukan apa, enggak, kayak tidur aja. Jadi luar biasa ini ya menurut saya gitu ya. Nah disitulah akhirnya pada perjalanan penelitian ini saya bisa mengkonstruksinya dengan lingkaran ini. Dan inilah yang langsung masuk di berita TV waktu itu untuk mengcounter pendapat Lapan. Karena saya mengatakan dalam berita itu, konferensi persnya itu, ini mudah dibuat manusia dengan komputer. Tapi bagaimana ini diimplementasikan di lapangan? Apalagi ini di tengah sawah, tinggi pohon padinya itu hampir lebih dari 1 meter. Karena kalau saya masuk ke sini itu sedada saya, pohon padinya. Jadi ini padinya bagus sekali. Bukan padi yang pendek-pendek itu, tapi tinggi-tinggi yang bulir padinya sudah menguning. Ya, saya mengatakan sangat sulit kalau dibuat manusia. Kalau dibuat manusia di atas kertas, boleh ya, mudah. Terus akhirnya banyak hal yang mistis dan seterusnya ya. Memang ceritanya ke sana juga, karena waktu saya di sana itu juga ditawari oleh seorang tuan rumah di sini yang saya ikut ngiup di rumahnya, itu beliau menawari saya akan diberi tuyul gitu. Karena di bukitnya ini katanya kerajaan tuyul yang setiap malam Jumat itu banyak orang yang datang. Itu katanya. Tapi saya nggak maulah, nggak kaya, nggak apa-apa lah kalau cuma gara-gara tuyul. Dan itu betul kejadiannya, memang akhirnya ya ini nggak tahu ini cerita. Karena salah satu teman saya perjalanan pulang sampai depannya rumah sakit Boyolali itu pingsan teman saya dari biologi. Tapi dia sembuh tanpa diberi obat apa-apa setelah seorang dokter mengatakan ganti pakaiannya.
Jadi pakaiannya yang pakai tadi dilepas, diganti pakaian baru yang belum dipakai. Akhirnya itulah, tidak tahu itu mistis. Nah, pada kajian berikutnya ternyata ini kalau titik-titik ini saya hubung-hubungkan, itu akan membentuk pola kayak begini. Dan ternyata ini mendukung kajiannya dari seorang kiai. Saya tidak tahu, saya tidak kenal kiai tersebut, tapi beliau mengatakan ini kan bentuk lafaz Allah. Ya, saya terus terang tidak berani mengkaji ke sana karena saya tidak punya kompetensi itu. Ya monggo kalau ini memang mendukung pendapatnya Pak Kiai tadi. Karena Pak Kiai itu menggambarnya ya hampir sama seperti ini. Tapi kan dia berdasarkan kajian Alkitab. Ya saya bersyukur aja. Makanya ini sebenarnya kalau di matematika kan ini termasuk etnomatematika menurut saya. Jadi juga sekarang fenomena menarik juga. Itu ada di Jawa Barat. Ada masjid baru namanya Al-Jabar. Pertanyaannya orang Al-Jabar bagaimana bisa menjelaskan itu kok nama Al-Jabar? Nah, itu kan bisa untuk kita pelajari etnomatematikanya. Ya, kalau saya sudah punya jawabannya, ya itu PR aja. Nanti bisa didiskusikan ya, yang Masjid Al-Jabar di Jawa Barat itu. Karena kebanyakan yang menjawab itu adalah ya karena di Jawa Barat Pak. Nah, kalau dibangun di Jawa Tengah, ya Al-Jateng, wah kacau. Ya boleh-boleh aja ya pendapat, bukan kacau, boleh pendapat. Tapi bukan itu mestinya. Karena si desainernya itu kan visinya punya, dan saya yakin ini menguasai matematika desainer. Yaitu ya udah nanti aja. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Ya ini karena ada kayak begitu, terus ada SMA Semesta di Semarang yang cukup terkenal gitu, membiayai 2 orang siswanya yang pengen seminar di Turki waktu itu ikut lomba ini, tapi memanfaatkan limbah. Akhirnya yang satu itu anak Kalimantan, dari Kalimantan, yang satu anak Jepara gitu. Saya tanya, nah ini saya kawinkan saja kalau begitu. Berarti limbah kayunya cerita dari Kalimantan, ukirannya saya dari Jepara. Sudah akhirnya membentuk motif seni ukir kayu. Nah itu ini huruf hijaiyah ya. Saya tidak tahu ini bacanya apa ya. Tapi saya tanya waktu itu, Mbak ini aman nggak kalau ini diputar-putar? Aman Pak, ini kan hurufnya saja, bukan apa gitu. Saya nggak tahu, pokoknya yang penting 2 orang ini mengatakan aman Pak. Maksud saya tidak mau seperti kayak Ahok gitu ya, nanti dikira saya melecehkan agama kan, nanti kacau gitu. Jadi ini aman Pak, karena apa? Hasilnya seterusnya ya ini hasilnya, kira-kira ini sebagian aja ya. Ini tadi motifnya cuma satu ini, jadi dia membuat cetakan gitu, ini terbuat dari kayu ya, ini warna aja, ini disemprot warna gitu. Terus ini memang untuk menempelkan ini dia memakai magnet ya, jadi kayak magnet. Jadi artinya apa? Untuk desain motifnya kan fundamentalnya cuma satu, dia hanya bermain pada rotasi, translasi, grid refleksi atau refleksi. Di sini memang tidak memakai dilatasi ya, karena di dalam turbin pun itu memang definisinya tadi kan bahwa gerakan ini akan meninggalkan atau bentuk yang invarian, jadi bentuknya tetap sama. Jadi kalau dilatasi itu kan nanti ada pembesaran, ada pengecilan. Jadi dalam operator ini tidak ada dilatasinya. Nah, ini saya yakin menarik sekali, dan saya bersyukur katanya dia nomor 1 di Turki untuk ikut acara ini. Jadi temanya kena tentang ilmu lingkungan, limbah, terus bermanfaat, mempunyai nilai ekonomi. Nah ini kan berbeda semua. Ini baru saya sebut 7 ya, tapi saya yakin Bapak Ibu nanti bisa praktek sendiri gitu, terserah nanti ya. Jadi bisa mendapatkan pola yang berbeda-beda. Dan ini kata bersambung semua. Ini tadi kata kunci. Ya, ini sebenarnya bisa dikembangkan ini. Ya, ini olah-olah dari Bunikan waktu di Korea, Bu. Tapi ini saya bawa terus. Sebenarnya kan ini harus saya tempel di kulkas atau di mana yang karena ini bentuknya dari ada magnetnya, maka ini kalau ditempel di kulkas atau di mana bagus lah. Masalahnya adalah apa? Nanti ini boleh nanti kita bisa kerjasama. Motifnya ini nanti kita isi ornamen yang tadi memenuhi sifat perubinan kristalografi tadi. Sehingga nanti kita membuat cetakan itu cuma satu ya, cuma satu. Nah, jadi ini akan memperingan biaya produksi kan, karena cetakannya cuma satu. Nah, dari satu motif ini ya nanti misalkan dia membeli 10 biji ini, tapi gambarnya kan sama. Bukan motif yang berbeda-beda, gambarnya sama ya, 100 atau 10 ya, itu dia akan bermain hari ini ditempel dengan cara biasa saja, dijejer saja. Kalau saya bicara dengan para masyarakat di Ngaco Podo tadi itu, saya ngomong Pak ini dijejer saja. Jejer itu kalau bahasanya kita kan translasi.
tak 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 tak. Oh Pak, ini diputar 90 derajat. Saya nggak ngomong rotasi, nanti bingung juga. Pak, ini siksak ya Pak. Saya bicaranya grid refleksi. Siksak nanti diwalik Pak. Nah, ketemu. Artinya apa? Jadi dari satu motif ini terserah nanti yang misalkan minggu pertama rumus 1, minggu kedua rumus 2, minggu ketiga rumus 3. Sehingga mendapatkan apa? Motif yang corak di dalam permukaan kulkas tadi itu selalu berbeda. Padahal sebenarnya dia hanya beli satu ini. Motif fundamentalnya cuma satu gitu. Ya, ini silakan kalau ini di daerah Jogja kan banyak katanya ada yang UMKM gitu. Silakan kita bisa kerjasama. Ya paling tidak Indo MS punya daerah binaan UMKM. Ini usul yang ini terlintas saja ini ya. Siapa tahu Indo MS itu punya binaan UMKM. Jadi bukan hanya binaan yang untuk di kayangan gitu ya. Kayangan ini nanti hanya teorema terus nanti ujungnya Q1 Scopus gitu. Tapi tolong kita bisa ke Ngarcopodo membumikan matematika begitu dengan mungkin binaan ya, mungkin di Jogja atau siapa nanti harapannya setelah kegiatan ini ada yang tertarik itu. Jadi kita membumikan. Jadi UMKM itu kita bina berdasarkan penerapan matematika. Di situ nanti banyak kok. Tidak hanya ini sebenarnya ketika saya di Kedreka itu juga termasuk optimasi sebenarnya bisa. Karena ada efisiensi dan seperti sekali pintu itu sudah terbuka, itu sebenarnya banyak kesempatan ilmu kajian lain yang bisa masuk. Cuma kesulitannya orang matematik itu kan membuka pintu pertama itu pengalaman saya. Kalau sudah kebuka ya udah kita mau main apa saja bisa. Ya ini ya. Ini tolong dicatat ini PR juga untuk proyek selanjutnya. Katanya di Jogja banyak ini yang bisa bikin ini yang dengan magnet. Oke, selanjutnya ya ini dengan Bapeda ini saya bekerja sama dengan pengrajin bordir di Gebok Kudus ini. Ini lepas tempel gitu. Jadi saya buat ini aja, satu motif ini aja, ya ini misalkan ini butuh berapa biji, ini 50 biji, ya sudah hari ini ditata seperti ini, terus besok minggu depan dilepas, ditata berikutnya ini, besok minggu depan dilepas, ditata berikutnya. Sehingga kalau tamunya itu tiap minggu datang, karpetnya berubah-ubah, padahal tidak beli baru, hanya lepas tempel saja. Oke, berikutnya, ya ini yang diilhami tadi crop circle gitu ya. Jadi ini saya bekerja sama, ini hibah bersaing dananya, waktu itu lumayan lah 40 jutaan ya, waktu 2013. Ini centing cap ini sudah paten. Jadi ini ada satu paten ini, jadi mohon maaf tadi CV saya itu tidak lengkap ya. Tadi saya seadanya aja. Ini satu centing cap sudah granted ini. Ya, ini saya namakan centing cap kristalografi. Ya, centing cap kristalografi. Ini hasilnya. Ini masih menggunakan pewarna sintetik, pewarna kimia. Jadi dari satu centing ini bisa menghasilkan banyak corak batik cap seperti. Ya, ini saya tampilkan cuma 3. Nanti bisa Bapak Ibu telusuri nanti di webnya ada ya. Oke, selanjutnya ya ini PUPT ini ubin keramik, tegel, roster, paving block. Pokoknya yang pakai motif-motif itulah itu sudah saya kerjain. Jadi ubin keramik terus ya ini saya bekerja sama dengan printing, digital printing ya. Jadi yang penting ada motif ini. Nah, terus ini kalau dipasang begitu seperti ini. Ini hanya 2 saja. Ya, sebenarnya sih saya punya klaim ini juga bisa menjadi bahan penelitian untuk minimal tesis lah, bahwa klaim saya akan menghasilkan tak berhingga banyak corak. Itu klaim saya. Ya, klaim kan boleh. Ya, nanti tolong orang matematik buktikan lah apakah klaim saya benar. Kalau benar ya oke, kalau tidak benar nanti mestinya kan ada teorema baru akhirnya begitu. Jadi paling tidak berdasarkan klaim saya itu sudah menjadi permasalahan yang akan diteliti. Jadi silakan. Jadi klaim saya dengan definisi 2.2 tadi itu menghasilkan tak berhingga banyak corak. Ya, ini yang saya nyebut corak, ini yang saya sebut motif. Ini motif fundamental, ini corak. Corak itu adalah hasil penataan. Ya. Oke, terus ini printing aja. Ini tegel, ini saya kerjasama dengan CV tegel keraton itu di jalan di Sleman ya, pokoknya di Jogja lah ini tegelnya. Sekarang kan banyak kafe yang punya sudah masuk ke sini. Nah, kalau ini kan tadi ini untuk membuktikan ketersambungan tadi, ini ya memang hasil dari olahan komputer, tapi setelah dipasang
ini produknya ini tegel ya, ini betul-betul tegel made in handicraftnya dari CV Keraton. Kalau saya dari Semarang itu patokannya waktu itu ada kantor suara apa ya, Kriga Jogja apa ya, itu yang koran Jogja itu di belakangnya itu. Saya banyak nyabrang rel itu masuk ke pabriknya, jadi buatan sana. Oke, terus, nah ini saya bicara tentang tadi, ini justru orang mungkin lulusan SMP ini yang mengerjakan ini bekerja sama dengan di Semarang, yaitu BKI Jaya itu apa ya, bis beton itu biasanya tulisannya kan gitu. Kalau ini saya kerjasama dengan Jepara, ukiran Jepara tadi, karena ini terbuat dari kayu ya, tapi prinsipnya sama kan. Jadi kalau nanti siapa yang mau bangun rumah itu, misalkan pertama ornamen ini lantai 1, lantai 2 yang lainnya, lantai 3 yang lainnya, lantai 4 lainnya, nanti sekian lantai ya beda-beda semua coraknya, padahal motif dasarnya sama ya. Oke. Nah, ini paving block sudah saya kerjain ini ya. Terus, nah ini yang baru lagi panas-panasnya ini kan, ngetren gitu maksudnya. Ini kita punya dana BRIN dari 2022, 2023, terus kemarin ada informasi dari ketua itu 2024 didanai lagi untuk penelitiannya. Sementara mengajukan juga untuk Kedereka yang beda nanti. Jadi ini kerjasama dengan PT GKI, Gian Keramik Indonesia. Ini sebenarnya pemiliknya itu Naruna ya, Salatiga ya. Saya yakin teman-teman ada yang sudah kenal dengan Naruna. Itu produk-produk keramiknya waktu itu tableware kan, kebanyakan ya, handicraft ya, itu sangat bagus gitu untuk Naruna. Nah, kami masuk kerjasama untuk mengerjakan BRIN yang periode kedua sebenarnya. Makanya ini tahunnya seperti ini. Tapi tahun ini 2024 didanai lagi, setujui lagi. Nah, ini sebenarnya saya hanya mendesain ini. Ini kan olahan setelah sketsa dari tulisan tangan, yang tulisan tangan tidak saya tampilkan. Ini sudah diolah dengan komputer, ini akan dibuat cetakan. Hasilnya seperti ini. Kemudian dibakar, ya hasilnya ini hasilnya pembakaran. Barusan tadi pagi saya di tim, bukan di tim ya, di grup peneliti Undip itu ada yang meng-share tentang motif keramik. Itu usianya ternyata 3.700 tahun usia motifnya. Saya komentar, ini kalau dikembangkan dengan perbinaan kristalgrafi cukup bagus ini, saya bilang gitu. Ya pokoknya saya nekat dulu ngomong dulu gitu aja, biar saya diajak gitu kan. Ya, ini salah satu contoh. Jadi kalau produk ini nanti ini rumus 1, ini rumus 2, ini rumus 3 dan seterusnya. Kalau tadi saya ngeklaim tak berhingga banyaknya, ya ini yang tidak tak berhingga banyaknya ini, gitu loh maksudnya. Ini kerjasama dengan GKI. Bedanya keramik yang pertama kalau tadi itu printing flat saja, ini emboss. Emboss itu timbul. Oke, selanjutnya. Ya, ini yang dengan Kedereka 2023 ini baru pertama kali matematika itu dapat dana Kedereka gitu kan. Dengan ini dan hasil produknya itu saya mendesain ini. Ini yang tadi dari Crossicle, terus yang ini saya sebut dengan Bihani. Ya, ini kan dari tawon ya, lebah madu begitu. Terus ini yang saya sebut dengan Pratima Krisma. Jadi semua unsur di sini adalah bentuk geometris beraturan semua. Ini ya, ada lingkaran, ada segi 4, ada segitiga, semuanya ini. Terus kalau ini pesanan karena orang Undip, buatlah yang tema Undip dong. Ini saya kasih nama Undipku. Nah, semua produknya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa nanti buka di web ini ya, batikdipokrista.com. Jadi logonya ini logo ini saya desain saya, ini juga dia KI-kan juga ya, karena memang untuk persiapan hilirisasi itu banyak hal yang harus dipenuhi, termasuk logo ya. Logo ini ada KI-nya dan ini saya berusaha menampilkan semuanya matematika sebenarnya. Ini bentuk integral, ini bentuk lingkaran dan seterusnya. Ini sebenarnya ada maknanya masing-masing. Dan termasuk kenapa warna hijau dan warna kuning. Ini bukan warna bendera apa gitu, enggak ya, tapi ini ada hijau itu sebenarnya kita bicara green economy ya. Green economy itu memang ini yang dikembangkan Batik Dipokrista yang Kedereka itu adalah berbahan
pewarna alam. Jadi beda dengan yang hibah bersaing tadi tahun 2013 tadi, itu saya kembangkan dengan pewarna kimia. Ini pewarna alam. Makanya ini termasuk isu green economy ya. Jadi beginilah, ketika kita mau menyusun proposal itu kan harusnya banyak isu yang bisa kita masukkan. Jadi pengalaman saya di Kedereka ini kalau ada orang yang senang green economy, so ya. Terus ada yang mengatakan ini merupakan batiknya. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di webnya ini banyak kegiatan. Itu adalah istilahnya disebut dengan sustainable fashion. Ini yang menilai orang fashion, sustainable fashion. Sebenarnya kriteria sustainable fashion itu banyak. Salah satunya adalah centing capnya ini kalau dikerjakan oleh seorang wanita mampu nggak? Nah, itu termasuk itu. Jadi sudah masuk pada gender. Nah, isu gender juga masuk. Isu SDGs masuk. Jadi kalau kita membuat proposal itu ya jangan cuma isu matematiknya saja. Wah itu kurang menarik karena yang membaca saya yakin proposal itu belum tentu orang matematik ya. Kalau ini yang membaca orang green economy, wah oke. Terus kalau ini yang membaca tadi bicara tentang gender. Oke, ini kan wanita bisa mampu untuk mengecap. Jadi ada pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh perekonomian perempuan misalnya. Jadi harus kita kemas seperti itu. Itu pengalaman saya. Sehingga saya bersyukur untuk penelitian itu setiap tahun kan jalan terus. Gitu. Karena isu yang saya bawa itu tidak sekedar matematikanya saja, tapi justru isu-isu yang di luar di sana yang semua oh iya ya begitu. Ya, nanti bisa dilihat ini sengaja tidak saya tampilkan di slide ini karena banyak sekali kegiatannya. Nanti bisa Bapak Ibu kunjungi saja HTTP-nya ini batikdipokrista.com. Oke, berikutnya. Ya, ini luaran sementara ini sampai hari ini itu ada paten sederhana yang tadi ini canting cap kristografi ini granted ada sekitar 25 HKI dengan motif dan corak. Ini kalau saya mau lanjutkan ya bisa ribuan HKI sebenarnya. Tapi saya capek kemarin ditanya ketuanya, gimana Pak? Capek Prof. Cuma untuk HKI, untuk kum aja cuma berapa biji. Nah, artinya apa? Artinya nanti ketika ada orang yang tertarik di produk kami, tadi di Dipokrista tadi, beliau pengen mempunyai formula itu sendiri, mau beli, saya layani. Jadi nanti jualan saya untuk di Dipokrista itu adalah, katakanlah ini kainnya yang sudah jadi bisa dibeli. Terus saya pengen memperbanyak sendiri Pak. Ya udah kalau begitu bukan beli motifnya, tapi beli rumusnya. Rumus mana yang kamu beli? Nah, rumus 1 ya nanti saya usulkan HKI-nya atas namanya dia, karena dia mau memproduksi lebih banyak kan, supaya dia punya legalitas. Untuk rumus 1, terus ada pengusaha lain misalkan, saya kok senang corak ini corak ini dihasilkan dari rumus berapa? Oh rumus 2, udah saya beli rumus 2. Ya saya layani. Jadi jualannya tidak hanya kain yang sudah jadi batik tadi, tapi formula yang saya sebut dengan rumus kristografi itu yang bisa dijual juga. Ini saya juga dilindungi dengan 2 paten sederhana terdaftar. Ini sudah masuk pada tingkatan pemeriksaan substantif ya. Jadi ini tentang metode penataan perubinan, metodenya itu satu draft sendiri. Terus yang satunya adalah tentang cetakan tentang ubin emboss tadi. Itu ini sudah masuk di terdaftar tapi belum granted, masih ada tahapan pemeriksaan. Terus ada artikel ini ya kan kita orang akademik lah ya, harus ada artikel internasionalnya ini 4 gitu. Terus ini yang penting adalah ini perjanjian kerjasama. Nah ini yang penting karena ketika kita mau menghilirisasi itu dan katakanlah kita produk dan jual, ya inilah pedomannya kerjasama antara Undip, karena memang kami dari Undip ini dengan produsennya yaitu Batik Niloderko di Laweyan Solo. Jadi di sini ada banyak aturan termasuk ya bagi hasil ya keuntungan begitu. Dan saya senang sekali karena dari pihak universitas terutama Pak Rektor yang ini Prof Yos itu sangat mendukung kami, sehingga mudah-mudahan janji beliau tidak lupa ya, yaitu akan nanti ada satu counter khusus gitu, counter Dipokrista itu di gedung baru yang namanya kalau yang sekarang sedang dibangun yaitu Muladi Dom. Jadi Muladi Dom itu adalah gedungnya itu ketika Bapak Ibu nanti masuk Undip lewat pintu jalan Ngesrep
itu kan ada pintu gerbang tulisan Universitas Diponegoro itu yang itu. Ya itu di sampingnya itu sekarang sedang dibangun Muladidom. Itu besar sekali dan itu memang untuk istilahnya untuk mallnya Undip lah sebenarnya mall, dan tim kami dijanjikan itu diberi satu ruangan begitu untuk ya gampangnya bisa jualan. Jadi mudah-mudahan itu tidak lupa lah gitu ya. Mudah-mudahan ya. Kalau saya kan hanya berharap mudah-mudahan gitu ya. Jadi kalau sementara ini masih di Pohab. Jadi kalau Bapak Ibu ke Undip sekarang kan kalau sekarang bulan puasa ya setelah buka puasa yaitu ada di Pohab itu buka. Di Pohab itu isinya musik, makanan dan seterusnya. Itu ada satu tempat itu yang untuk difokuskan untuk baru sekedar pameran. Kalau Bapak Ibu sudah mengunjungi web saya tadi, itu mungkin bertanya ini harganya berapa? Ya itu di dalam katalog itu memang belum ada harga karena perjanjian ini baru terbit gitu, dan untuk memunculkan harga itu ya memang harus kami ya dari tim itu harus duduk bareng dengan pihak universitas dan pihak perusahaan pihak UMKM-nya ini harus duduk bareng untuk menentukan itu harga berapa. Ya kalau sekarang katalognya itu belum ada harganya. Terus ya ini sudah saya tulis untuk rualan dulu kristalographic tile ini tadi utamanya ini terkait dengan definisi tadi. Oke. Ini yang dari keramik ya. Ini kerjasama dengan ada teknik sipil dan seterusnya. Terus ini yang kemarin ini dari kimia, tapi ini bicara tentang keramik juga. Oke. Ya. Nah, ini ya yang tadi saya sebut alat peraga pembelajaran transformasi bidang datar itu prakteknya seperti ini. Jadi ini yang mempraktekkan mahasiswa kami yang ikut ke DRK kemarin MBKM gitu. Jadi ini dia mengajarkan ini tidak tahu ini apakah pengen rotasi atau translasi. Ya paling tidak hasilnya salah duanya seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan sudah berbeda. Ya, ini terbuat dari kain gitu. Saya beri alat tempelan itu. Gitu ya. Oke. Ini yang tadi ya. Ya, jadi kesimpulan saya sebenarnya matematika itu menyenangkan gitu, dan matematika itu seni. Jadi dua hal ini sebenarnya. Saya yakin dua hal ini Bapak Ibu sudah mengamini semua. Tapi alangkah lebih baiknya, lebih pentingnya yang terakhir ini yang ingin saya capai, bahwa matematika itu juga uang. Jadi saya sekarang sudah nggak kepikiran lagi mencari poin gitu. Tapi saya kepikiran mencari koin terus terang. Karena poin dengan aturan baru ini, waduh, gagal total saya. Aturan kenaikan pangkat itu. Jadi gimana kita dapat uang gitu kan? Betul. Jadi bukan masalah wah Pak Kartono matre. Ya saya nggak munafik lah. Sekarang kalau poin untuk apa? Saya sudah ribuan. Bayangkan tadi HKI itu 25. Granted berapa? Yang yang untuk tadi paten, buku, artikel sudah ribuan kan. Sudah saatnya saya gibim sih. Tapi dengan aturan baru kelihatannya tertunda. Saya ngomong tertunda, saya masih punya harapan, tapi akhirnya ya kalau begitu mungkin jalan Tuhan saya harus mencari uang saja gitu. Jadi di akhir presentasi saya ini ya ini sekilas apa yang sudah saya lakukan. Jadi semua desain motif tadi itu yang mendesain saya pribadi, jadi tidak ada nama lain. Jadi karena kuncinya di saya masih, kuncinya kan belum saya buka. Tapi kalau Bapak Ibu membaca definisi 2.2 tadi, itu sudah jelas kuncinya sebenarnya sudah jelas kuncinya. Tapi biasanya kan orang untuk memahami sendiri definisi itu kan males gitu kan, lebih senang kalau dikandani iki lo kan gitu kan. Makanya Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Karena yang Bapak Ibu isi nanti ornamennya dan juga objeknya. Bentuknya jadi apa gitu. Bentuknya jadi apa? Terserah. Makanya sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak produk yang bisa kita hasilkan, maksud saya, itu berdasarkan tadi prinsip perubinan kristalografi sebenarnya. Dan itu kita akan banyak bertemu dengan masyarakat. Jadi bolehlah kita mengembangkan yang di kayangan tadi, tapi jangan lupa masyarakat yang menanti-nantikan kontribusi orang matematik. Sehingga maksud saya, apa yang saya katakan ini sebenarnya keinginan saya adalah meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap matematika. Mohon maaf kalau saya ketemu dengan banyak orang. Dulu waktu saya kuliah, ketika naik bis Semarang Pati, itu mesti ditanya,
Mas kuliah di mana? Di matematika. Wah, jadi guru ya. Nah, gitu kan. Maaf, bukan saya mengatakan guru itu tidak baik loh, bukan ya. Tapi apresiasi masyarakat sampai sekarang seperti itu. Padahal Departemen Matematika dengan aturan baru tidak bisa jadi guru malah. Nah, kan repot ini. Kalau apresiasinya seperti itu, ternyata aturannya tidak boleh. Repot. Kalau dulu saya bisa jadi guru, waktu dulu gitu kan masih bisa aturan. Nah, maksud saya, ya marilah kita punya sesuatu yang sedikit seperti saya kan ini sesuatu yang sedikit bisa kita banyak ketemu dengan banyak orang di luar matematika. Jadi setelah ini saya harapkan kalau Bapak Ibu punya ketemu objeknya, udah nanti kita bisa bicarakan ya objeknya apa. Ini saya punya UMKM ini, UMKM ini, UMKM ini. Apa yang bisa kita rembuk? Termasuk kemarin saya yang diberi video dari produk Cina gitu ya. Itu terkait dengan anunya kepiting itu, tengkoraknya kepiting, kulitnya kepiting atau apa itu. Katanya di rawa pening banyak. Akhirnya orang biologi tertarik dan tadi saya sudah diskusi banyak tentang dengan orang perikan. Ya, maksud saya kita akhirnya punya banyak teman gitu. Minimal kita punya banyak teman ya di luar matematika. Nanti kalau ketemu matematika lagi pusing yang dibicarakan teorema terus sekali-kali lah. Kemarin Senin sampai Kamis sudah Senin sampai Jumat sudah bicara teorema. Jadi yang Sabtu Minggu kita bicara dengan yang bukan teorema gitu kan. Healingnya itu ada. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman saya. Saya tidak tahu ini ada gunanya atau tidak. Tapi yang penting kalau saya mudah-mudahan saya berhasil memprovokasi Bapak Ibu untuk terjun ke masyarakat. Ini provokasi aja. Jadi jangan dianggap guna lah. Ini terlalu tinggi. Jadi bentuk provokasi aja bahwa masyarakat itu menantikan kita. Dan itu akan berdampak pada apresiasi mereka terhadap kita sebenarnya orang matematik. Begitu, mohon maaf kalau tadi ada selingan kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan saja waktunya sudah cukup. Nanti ditambah aja untuk diskusinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Kartono atas pemaparan yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Saya persilakan untuk para peserta di sini yang ingin barangkali yang ingin bertanya atau mungkin barangkali ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Dr. Kartono ini tentang hilirisasi ya, karena selama ini kan kita di sini rata-rata mungkin orang-orang KPA aljabar ya, yang selalu bertemu dengan definisi teorema gitu, yang seperti dikatakan tadi oleh Pak Kartono yang terlalu melangit ya, sesekali kita wajib memahami. Monggo silakan bisa raise hand atau ini ya di kolom chat ya, menuliskan di kolom chat. Coba saya Boleh chat. saya bertanya, Mbak? Silakan. Oke, silakan Pak. Saya nggih. Ya, silakan Pak Agus. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Mbak? Bisa Pak. Nggih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Kartono. Penjelasannya sangat menarik, Bapak. Jadi kami sebagai pengajar di perguruan tinggi, khususnya pengajar untuk aljabar, ini sangat tertantang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Kartono. Saya kira memang kita sudah saatnya tidak hanya berkutik pada teori pembelajaran untuk teori-teori, tetapi kita juga kita sampai kepada bagaimana memanfaatkan teori. Meskipun kelihatannya aljabar itu abstrak ya, yang judulnya aja memang kita itu kalau di teori grup, teori ring itu aljabar abstrak, tapi sebenarnya dalam pemanfaatnya sangat real itu, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Kartono tadi. Untuk ada sedikit sharing Pak Dr. Kartono. Saya pernah membimbing mahasiswa saya S1. Jadi dulu saya tantang gini, apakah kamu bisa bisa membuat terapan dari teori grup ini ya? Saya bilang gitu. Kemudian mahasiswa saya mencari dan sama seperti yang disampaikan Pak Dr. Kartono, yang itu tentang grup kristalograf. Nah, di sana kan dulu kalau nggak salah itu ada 17 jenis gitu ya, dengan generator yang berbeda-beda. 17 jenis grup dengan generator yang berbeda-beda. Nah, mahasiswa saya itu sudah bisa sampai pada bagaimana memanfaatkan itu 11 jenis ya, dengan generator yang berbeda. Kemudian dia buat dalam pemrograman kalau nggak salah pakai MATLAB dengan motif yang dia pilih sendiri, maka akan diperoleh motif dasarnya itu terserah, bisa diisi apapun, kemudian bisa dihasilkan motif batik sesuai dengan jenis grup tadi. Itu hasilnya bagus sekali ya itu. Tapi memang tidak ada follow up setelah itu
ya karena skripsi selesai, mahasiswanya lulus kemudian bekerja gitu. Lah, saya kira itu menarik itu kalau bisa diteruskan atau mahasiswa saya itu bisa bekerja sama dengan Pak Dr. Kartono, mungkin bisa saling mengisi. Jadi dulu waktu simulasinya itu motif dasarnya bisa ganti apapun, integral, simbol sigma, simbol apapun, terserah apapun itu dengan menggunakan salah satu dari 17 itu, maka akan diperoleh motif batik yang berbeda-beda. Nah itu menurut saya itu luar biasa untuk tingkat anak S1 dulu. Dia masih sangat sederhana pemrogramannya dari MATLAB kalau nggak salah. Nah, cuma nggak ada follow up-nya. Setelah itu berhenti Pak Kartono. Mungkin Pak Karno bisa bisa sharing, bisa kerjasama dengan mahasiswa saya itu. Siapa tahu setelah itu sudah ada tindak lanjut gitu. Nggih, matur nuwun itu hanya itu saja. Terima kasih. Mbak. Halo. Oke, terima kasih Pak Agus. Monggo silakan bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Pak Gus atas berbagi pengalaman. Ya, memang awalnya saya kepikiran tahapan itu sampai di situ, Pak. Itu sudah dikerjakan mahasiswa saya pada tahun 2000. Kalau nggak salah itu dia memenangkan lomba karya ilmiah nasional. Waktu itu kalau nggak salah di ITS, dan waktu itu dia juara 1 dan kelihatannya itu satu-satunya karena sampai sekarang belum ada lagi juara lagi. Jadi waktu itu belum PIMNAS Pak, tapi masih lomba karya apa gitu ya. Pokoknya kalau sekarang kan PIMNAS itu banyak kategori. Kalau dulu kan kategorinya juara umum 1 tok. Cuma masalahnya waktu itu mahasiswa saya katakan, dia kan mengatakan begini, Pak, saya minta mohon izin karyanya Pak Kartono saya presentasikan untuk lomba. Oh, jangan Mas, saya bilang gitu. Saya nggak mau ngajari mahasiswa saya seperti itu. Terus gimana Pak? Teman-teman yang lain begitu, Pak? Masih ngayal kan? Gini aja, buatlah pemrograman komputernya pakai MATLAB. Nah, akhirnya dibuat pemrograman komputer pakai MATLAB. Jadilah juga karena pemrograman komputer, maka yang membimbing bukan saya, gitu. Teman lain gitu yang dari komputer gitu kan. Sehingga yang dapat ucapan selamat untuk juara 1 tadi bukan saya, ya. Padahal idenya dari saya. Saya cuma ingat waktu itu yang ngucapin selamat cuma 1 orang yang nyalami saya, yaitu waktu itu Pak Dekan di lantai 1 di gedung dekanat itu pagi-pagi ketemu saya, Pak Kartono selamat ya. Ya saya biasanya jagel Pak. Ya selamat pagi Prof. Kamu ini tadi malam tuh gini mahasiswamu. Enggak, saya kok Prof yang bimbing. Enggak, tapi saya tahu ide kamu. Cuma 1 orang ini yang mengapresiasi saya. Ya saya nggak masalah. Ya, nah ternyata saya mau ternyata ada yang ikut itu, mungkin dia mengembangkan lebih lanjut. Nah ini jiwa wirausahanya ternyata kena di ITB. Di ITB itu ada mahasiswa S1 matematik kerjasama dengan fisika. Tahun 2004 menghasilkan software yang namanya JBatik, dan software sekarang dipakai di mana-mana. JBatik. Jadi kalau saya pergi ke Laweyan, ke Pekalongan, ke industri-industri sudah pakai software JBatik. Artinya apa? Ya tadi seperti yang Pak Agus cerita, memasukkan satu motif dengan algoritma tadi bisa menghasilkan banyak corak. Nah, itu sudah ada software-nya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sekarang produk yang di pasaran itu disebut batik printing, itu luar biasa banyak ya, batik printing. Dan kalau kita tidak jeli untuk membeli batik, bisa kita istilahnya kalau orang Semarang itu kedeloro, penjual mengatakan batik tapi ini ternyata printing. Printing itu kan sebenarnya bukan batik. Yang batik itu hanya ada 2, yaitu batik tulis dan batik cap. Yang itu sebenarnya adalah tekstil bermotif batik, yang printing tadi. Tapi di pasaran ngomongnya kalau kita tanya ini batik printing, sebenarnya bukan batik. Karena batik itu sebenarnya yang menghasilkan tetap bukan program. Nah, perbedaan ini akhirnya saya mengambil sisi tetap konsisten dengan tadi yang mau diambil mahasiswa saya, yaitu apa? Para pengrajin itu boro-boro Pak, tahu komputer, kuliah matematika aja nggak pernah. Saya punya pikiran, bagaimana simbah-simbah itu dalam dia menghasilkan batik? Bagaimana saya bisa membantu mereka supaya menghasilkan yang ini sudah merajalela dengan software? Nah, ini akan tergerus sebenarnya. Oleh karena itu, justru lahan ini saya garap. Jadi silakan yang pakai program, silakan. Itu memang hasilnya nanti printing sebenarnya. Terus yang saya tetap menghasilkan proses batik itu sendiri. Jadi batik yang dihasilkan, batik cap atau batik tulis itu batik sesuai aslinya. Jadi saya mengambil sisi itu, Pak. Jadi yang tadi harus mengecap, ini kan tetap manusia. Jadi tetap ada rasa. Batik itu kan sebenarnya mudoroso, Pak, sebenarnya.
mengeluarkan perasaan. Ngecap saja itu kemarin saya waktu mendampingi mereka itu para pengrajin itu ternyata hasilnya berbeda-beda Pak walaupun rumusnya sama. Ternyata saya selidiki di lain hari saya tanya, Pak, hasilnya kok begini, Pak? Iyalah, Pak, aku sedang mangkel loh, Pak. Nah, terus yang satunya, ini bagus loh. Iyalah, Pak, aku baru untuk bayaran kok. Artinya hati itu akan menampilkan goresan di batik itu sebenarnya. Jadi itu yang hilang di komputer kan. Itu maksud saya. Itu yang maksud saya yang mempunyai nilai value-nya lebih, harganya lebih tinggi, ya memang ada rasa itu. Ternyata tertuang juga. Itu rumusnya sama, capnya sama, semuanya sama, tapi hasilnya beda. Saya tahu itu. Akhirnya saya tanya, kok ini begini loh Pak? Saya protes lah gitu kan. Ya Pak, waktu itu kalau mangkel loh Pak. Itu jawabannya. Ya mangkel mungkin dengan siapa saya nggak tahu. Yang satunya, wah ini bagus ini apa? Gila Pak, berbayaran, nah gitu. Jadi suasana hati itu tertuang juga di hasil. Nah, sementara yang tadi J batik kan tidak, karena itu yang menghasilkan mesin. Jadi mari kita sama-sama berkembang saja. Jadi saya tidak yang J batik jangan, enggak bolehlah, ikan sama-sama mencari rezeki. Tapi saya tak menghormati masyarakat yang tadi secara belajar matematikanya mungkin tidak sampai gitu. Jadi sisi itu yang saya garap Pak. Jadi kalau saya kembali ke pemrograman, nah siapa yang menghormati ini? Siapa yang memperhatikan para simbah ini? Mereka bisanya ngecap gitu. Nah kalau ini diganti dengan teknologi tadi, waduh. Termasuk kemarin di grup Kedereka saya ini juga diusulkan pakai CAM. CAM itu sebuah teknologi. Seperti sekarang ukiran Jepara itu kan ada yang pakai diukir sendiri, ada yang pakai alat teknologi. Tapi coba lihat nanti hasilnya, kalau orang yang tahu pasti harganya akan mahal yang dibuat tangan, walaupun itu bentuknya tidak semulus yang mesin, karena menghargai tadi hatinya, perasaan orang yang mengukir, orang yang membatik itu. Jadi tidak masalah Pak. Jadi itu sudah dikerjakan mulai tahun 2000 gitu, dan sekarang yang terkenal ya memang dua orang ini, penemunya itu siapa ya, yang dari ITB itu satu matematik dan satu fisika, itu gabungan itu dari ITB. Itu saya ikuti terus karena saya harus bukan saya harus berjalan bareng lah begitu. Kamu mengembangkan itu SOK, aku mengembangkan ini SOK, tidak saling mengganggu, sesama bisikota nggak boleh saya. Cuma masalahnya yaitu tadi banyak yang menyalahgunakan itu disebut batik itu sebenarnya kan printing. Oke, gitu aja mungkin Pak Agus pendapat saya. Jadi kalau tadi mahasiswanya mau ya curhat-curhatan dengan saya silakan. Siapa tahu nanti ada combine lagi antara teknologi dengan ini, dikombain kan muncul masalah baru tuh Pak. Penelitian itu kan tidak ada habisnya. Jadi kalau penelitian itu selesai, itu berarti penelitiannya jelek. Penelitian itu tidak akan berakhir karena sesuai proposal. Menurut saya begitu. Betul Pak Agus. Terima kasih Pak Dr. Kartono. Matur sangat Pak. Oke, barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi. Saya persilakan. Oh ya, ini tadi ada masukan dari Bu Luciana, Pak. Pak ada saran bisa mengembangkan motif. Pak Johnson. Oh, sorry. Di sini ada. Halo, bisa bertanya Bu? Oh ya, Pak Johnson mau Bisa bertanya. diberikan Oke, kesempatan? Ya, silakan Pak Johnson. Selamat siang Pak Kartono. Selamat siang. Ya, penelitian Bapak cukup menarik ya. Kita mungkin bisa sharing aja nih Pak, saya juga nggak ngerti. Cuman kalau menurut yang saya baca-baca itu salah satu tujuan hilirisasi itu adalah pasok produksi Pak ya. Kemudian kalau saya melihat tadi dari representasi Bapak itu dia mentransformasi bahan-bahan baku menjadi suatu motif-motif tertentu. Nah, di penelitian selanjutnya apakah tidak bisa meninjaunya dari sisi biaya? Penelitian itu nggak menarik gitu, sehingga nilai jualnya itu lebih bagus gitu Pak. Jadi kalau kita misalkan tadi motif Bapak itu, kalau nggak salah nih Pak ya, ini kita diskusi aja ini. Saya juga nggak ngerti. Ada motif A, motif B, motif C, nah inilah yang terbaik gitu. Nah, tetapi kalau itu bisa ditransformasikan ke sisi biaya, kemudian itu bisa mengurangi biaya produksi, nah itu mungkin bagi produsen itu semakin menarik. Kalau nggak salah, tujuannya hilirisasi itu adalah seperti itu. Kalau dulu kita misalkan mengolah minyak itu di Singapura gitu, maka kita lakukan hilirisasi sehingga kita membuat tambang-tambang itu di dalam negeri gitu. Nah ini yang menjadi mungkin supaya lebih gimana ya, supaya lebih supaya lebih membumi gitu Pak. Kalau kita berbicara ini kan kita hanya berbicara di dunia matematika gitu. Tapi orang-orang yang di luar matematika bingung juga ini apa masih maksudnya gitu Pak.
Makasih Pak. Oke. Ya, makasih Pak ya. Saya Gimana Bu? ini Pak, saya angkatan 76 Pak. Iya, Angkatan 76 dulu teman dengan Pak iya, Kus iya. dari Matematika Almarhum. Undip. Ya, Dulu hanya ada program sarjana muda, ya, kemudian lanjut sarjana. ya. Ya, dulu zamannya nilainya itu nilainya nihil, tidak ada yang lulus gitu. Makasih Pak. Sama. Oke, Pak. Ini berarti Mas Johnson saja lah. Saya angkatan 83, jenengan angkatan 87. 76 ya, Pak Johnson. Iya Pak. Oke, ya justru kegelisahan Mas Johnson tadi itu yang saya kerja. Kegelisahan di pengrajin itu kan begini, Pak. Terkait batik cap ya. Yang sekarang ada itu satu cap hanya menghasilkan satu corak atau hanya beberapa, hanya menghasilkan itu. Sementara harga cap yang terbuat dari tembaga ini yang standar aja itu sangat membebani biaya produk karena harganya mahal. Capnya, centingnya itu cap. Nah, karena tadi ada kebutuhan banyaknya corak yang bervariasi, maka saya menciptakan satu cap saja yang dapat menghasilkan banyak corak. Berbeda dengan yang sekarang yang beredar, satu cap hanya menghasilkan satu atau dua corak. Maka akhirnya harga dari batik cap itu masih cukup mahal. Kalau batik tulis mahal, batik cap masih cukup mahal. Karena memang centing capnya cukup mahal untuk menghasilkan pola atau corak. Justru itulah saya ciptakan. Makanya tadi saya klaim, hanya satu centing saja, centing cap kristalografi saja, dapat menghasilkan tak berhingga banyaknya corak. Itu klaim saya, Mas. Jadi justru kegelisahan Mas Johnson tadi itu yang saya kerjakan sekarang. Saya argumentasi saya berangkat dari biaya produksi sebenarnya. Karena biaya produksi itu ketika saya tanya ke UMKM, itu sebagian besar memang untuk membuat centing ini. Membuat centing itu kan ada keterlibatan yang membuatnya dan bahan. Dan itu kemarin waktu saya ke DRK itu satu centing sekitar 7,5 juta sebenarnya. Nah itu kalau itu dibebankan hanya mendapatkan satu corak atau dua corak, harganya sudah berapa juta itu satu lembar batik capnya. Tapi dengan kristalografi yang saya definisikan itu, satu centing ini kemarin itu satu centing itu yang bisa diproduksi ya, itu ya minimal 100 corak, 100 lembar yang berbeda corak. Jadi kalau di sini ini ada 78 orang, itu cukup menggunakan satu centing saja. Tapi ketika itu dipakai akan berbeda-beda. Disitulah nilai dari uniknya. Gitu. Karena harga batik itu kan bisa dilihat dari keunikan. Misalkan Mas Johnson itu pas pesta mantenan gitu ya, pakai batik corak A. Kebetulan aku juga hadir, ini alumni matematik gitu kan. Kayak corak yang sama. Ayo, gimana Mas Johnson? Wah, Kartono ngembar-ngembari gitu kan. Benar ya Mas? Kira-kira gitu kan. Tapi kalau itu corak ini milikku sendiri, tidak ada yang lain. Nah, disitulah yang tadi saya jual. Kalau Mas Johnson itu mau membeli satu corak, nanti khusus untuk miliknya Mas Johnson, yang lain nggak boleh, bisa. Saya tidak rugi di centingnya tetap aja. Saya cuma menjual rumus saja. Jadi nanti Mas Johnson dapat sertifikat kepemilikan corak itu. Jadi tidak ada yang lain. Seperti saya kemarin ketika Pak Rektor itu men-launching produk ini, di situ Pak Rektor kan mengecap sendiri, mempraktekkan. Bisa, saya beri rumus, terus akhirnya HKI-nya namanya adalah HKI-nya batik cap Yos Dipokrista, Yos Johan Utama Dipokrista, kalau nggak salah. Yos Johan Utama itu kan namanya Pak Rektor. Itu akhirnya nanti kalau misalkan Mas Johnson pengen yang dipakai Pak Rektor itu, ya harus izin Pak Rektor sekarang. Karena yang HKI-nya miliknya beliau, atas namanya beliau. Jadi justru kegelisahan Mas Johnson tadi itu yang saya kerja. Dengan menjawab, memperbaiki, memodifikasi canting capnya. Itu Mas komentar. Terima kasih kalau itu nanti bisa ditularkan ke UMKM di mana Mas Johnson punya banyak kenalan, oke, kita share, nggak apa-apa, kita ngopi-ngopi gitu. Kita bisa share mungkin apa itu namanya, kalau itu artinya ditransformasikan dalam elemen-elemen biaya gitu, sehingga sebelum dan sesudah itu kelihatan performansinya Pak. Sehingga ternyata bahwa dia yang diproduksi dengan satu cantik sekian itu lebih murah, sekian berapa gitu. Nah, mungkin bagi pengambil keputusan itu lebih apa ya, saya akan mengambil ini gitu. Tapi kalau kita hanya satu centing sekian gitu, tapi kita nggak tahu gitu dari elemen biayanya, mungkin dia juga ragu-ragu ini, ya kan? Tapi kalau kita kaitkan dengan biaya,
tentu pengambilan keputusan itu akan semakin cepat dia bereaksi, Pak. Mungkin itu mungkin yang saya pikirkan karena tidak terlalu teoritis gitu loh, Pak. Jadi artinya ini kan hilirisasi ini kan sebenarnya kan sudah sesuatu yang umum dan banyak dibicarakan gitu kan. Nah, dengan banyaknya dibicarakan, kalau kita punya ide yang baik gitu, mungkin ini bisa viral ini, Pak. Viral. Ya. Artinya Bapak bisa viral ini dengan adanya elemen-elemen biaya itu tadi. Bisa Ya. mereduce cost. Sekian. Nah, ini mungkin itu Pak, mungkin Pak. Makasih Pak. Saya Eh, juga tahu tuh. ya, jadi tambahan juga yang saya kerjakan di Dipol Krista itu kan disebut tadi sustainable fashion. Itu salah satu unsurnya juga harus ramah lingkungan. Makanya produk kami yang di katalog itu yang untuk pewarna alam itu masuk di kategori sustainable fashion tadi karena ramah lingkungan. Saya tidak memakai bahan kimia apa pewarnanya begitu. Tapi pada saatnya hitung-hitungan tadi yang dimaksud memang makanya tadi kan ketika muncul dokumen kerjasama antara Rektor Undip dengan Batik Nyeletirto itu sebenarnya belum ada hitung-hitungannya Pak. Jadi kajian kami berikutnya itu memang ke sana memastikan supaya cost-nya berapa, keuntungan berapa supaya ini sustainable. Sustainable itu kan tidak hanya ini awet, tapi bahwa ini UMKM itu kan pengennya ini berjalan terus, sustain produk ini. Jadi itu yang masuk dalam kajian kami lah. Kemarin itu mahasiswa MBKM itu sudah mencoba menghitung secara kasar, ya ada penghematan biaya sekian itu. Tapi memang itu belum dipublish gitu. Tapi memang arahnya ini pertama itu memperkecil cost produksi, yang kedua ramah lingkungan karena green economy itu kan nanti ujung-ujungnya kata green itu kan ramah lingkungan, ekonominya juga harus Ya. ramah juga. Ya. Nah, itu keterkaitannya itu Pak. Ya. Keterkaitannya itu sangat menarik tuh sebenarnya. Ya. Dari sisi lingkungan, dari sisi ramah lingkungan, dari sisi cost dan sebagainya. Nah, sesuatu yang cukup menarik. Ya kebetulan S3 saya ilmu lingkungan juga, jadi ada gunanya. Memaksakan diri sendiri. Jadi saya bukan matematik saja, tapi saya mempelajari. Karena kan bagaimanalah matematika ini supaya membumi gitu lah. Betul. Jadi orang nggak takut dengan matematika gitu kan. Betul, ya. Orang kan biasanya kan pada umumnya, kamu belajar apa matematika? Waduh, sulit sekali. Gitu kan. Jadi sulit sekali gitu kan. Nah, ini kan jadi orang tidak tertarik gitu. Malah matematika, tanpa matematika orang nggak bisa hidup kan gitu kan ceritanya. Betul, iya. Tapi kan itu jargon saja kan, ya Mas, gitu kan. Bahwa kita sering dininabubukan matematika adalah raja. Itu kan memanjakan kita sebenarnya. Tapi raja yang tidak diakui, repot kita itu. Raja, tapi pengakuannya nggak ada. Apresiasinya apa? Ayo, ya itu bukan salah mereka. Kalau prinsip saya nggak mau menyalahkan mereka. Kalau menyalahkan orang lain itu gampang. Itu lebih baik saya menyalahkan diri. Itu saya salah satu pemicu kesalahan. Kenapa saya tidak pernah memperkenalkan matematika yang tidak seperti yang mereka anggap. Gitu. Jadi kalau menyalahkan orang lain kan gampang. Lebih baik saya menyalahkan diri saya sehingga saya berusaha untuk ke situ. Jadi itu upaya-upaya kami, termasuk upaya-upaya Departemen Matematika itu. Ya, yuklah gitu. Boleh tetap yang tadi artikel oke, tapi yang ngarcopodo oke. Jadi ya kayangan dan ngarcopodo ini imbang lah gitu. Mungkin sebagai senior setuju ya Mas, kalau matematika dikembangkan ke sana ya Mas, sebagai senior. Pak, makasih. Oke, terima kasih Pak Joson atas pertanyaannya dan Dr. Kartono. Nah, ini kebetulan waktunya sudah hampir jam 11 ya, jadi mungkin kita akhiri untuk sesi diskusi. Bagi yang masih penasaran atau bagi yang ingin belajar lebih lanjut tentang hilirisasi ya, silakan nanti mungkin bisa menghubungi Dr. Kartono langsung, tadi di CV-nya juga sudah ada, nanti mungkin akan di-share oleh panitia. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kartono ya, bahwa selama ini kita, apalagi terutama saya sendiri ya, sebagai orang Aljabar itu, saya itu agak agak namanya alergi untuk yang terapan-terapan. Jadi saya itu lebih suka yang itu tadi yang bertemu dengan teorema, ya. Tapi kan sekarang ini kita harus realistis juga ya. Pada zaman dahulu juga Euclid itu bergeraknya itu awalnya dari pengamatan terhadap sekitarnya sehingga dia bisa menciptakan bukunya. Begitu juga dengan Pythagoras ya. Jadi sebenarnya matematika ini tuh tidak luput dari yang namanya kehidupan sehari-hari. Jadi
silakan Bapak Ibu dosen di sini kita mulai untuk melihat sekitar yang memang membutuhkan bantuan kita ya dalam mungkin seperti tadi yang disampaikan Pak Kartono ya, dalam proses produksi seperti batik atau ubin dan lain sebagainya, kita monggo silakan kita berusaha untuk memanfaatkan ilmu kita supaya bermanfaat bagi masyarakat luas. Oke, mungkin demikian dari saya. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Dr. Kartono atas presentasi yang luar biasa hari ini. Oke, saya kembalikan ke MC atau langsung ditutup nih ya? Kembali lagi ke saya, tidak apa-apa. Ya, saya kembalikan ke Bu Zani. Terima kasih Bu Zani. Oke, terima kasih kepada Bu Ani selaku moderator dan terima kasih juga kepada Bapak Kartono sudah memberikan masukan banyak sekali ya, baik di bidang terapannya maupun di bagian aljabarnya. Ini membuka wawasan kita semua untuk tidak hanya sekedar teori saja, tapi juga diaplikasikan ke kehidupan yang betul-betul nyata begitu ya. Baik, materi hari ini sangat menarik ya membuka wawasan kita, tetapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu sehingga mengharuskan kita untuk mencukupkan diskusi hari ini. Tetapi tidak apa bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang masih penasaran dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Kartono atau mungkin ada ide-ide yang lain lagi yang mungkin juga bisa didiskusikan bersama, mungkin nanti bisa lebih lanjut menghubungi beliau yang tadi sudah disampaikan di CV beliau gitu. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan diberikan sertifikat kepada Bapak Dr. Kartono yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Bagus Adi Saputro MPD. Monggo kepada Bapak Bagus bisa saya serahkan untuk pemberian sertifikatnya. Terima kasih Bu Zani. Bisa share screen. Nah ini ya, terima kasih Bapak Dr. Andes Kartono, MSI. Kami dari IndoMS Wilayah DIY Jateng dan teman-teman KPA Wilayah Tengah mengucapkan banyak terima kasih dan menyampaikan sertifikat ini sebagai bentuk penghargaan serta terima kasih kepada Bapak Dr. Kartono. Saya mohon untuk diterima. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih untuk sertifikatnya, saya terima dengan baik. Tadi itu yang untuk Masjid Al-Jabar di Jawa Barat, mungkin untuk awal diskusi bisa lebih menarik, etnomatematika. Kenapa dinamakan Masjid Al-Jabar? Karena itu kan sedang tren gitu kan. Jika nanti ketika kita mengajak mahasiswa atau siswa itu ke sana, kita bisa ngomong matematika aja begitu. Itu menarik sekali. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, terima kasih kepada Pak Bagus untuk pemberian sertifikatnya. Baik, Bapak Ibu dan peserta diskusi hari ini, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.56, di mana sudah mendekati pukul 11 kita perlu menutup acara pada siang hari ini, maka perkenankan saya untuk bisa menutup acara pada siang hari ini, walaupun acaranya singkat dengan materi yang sebetulnya cukup padat. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu kembali dengan berdiskusi materi yang lebih menarik lagi, yang mungkin nanti juga dengan pembicara-pembicara lain yang akan diundang kembali untuk mengisi kegiatan virtual bersama dengan IndoMS Wilayah DIY Jateng dan juga KPA Wilayah Tengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan yang mungkin tidak berkenan di hati maupun di penerimaan Bapak Ibu dan juga peserta-peserta yang lain. Mungkin sampai di sini saya akhiri dan saya tutup pertemuan virtual dengan pertemuan virtual kita dengan tema penelitian matematika teori hilirisasi. Saya tutup sampai di sini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kartono, terima Terima kasih Pak kasih. Bagus, terima kasih Bu Dani, Sama-sama. Bu Ani, Oke. Pak Ya. Agus. Banyak. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di kegiatan Iya. berikutnya. Ya, nanti saya akan menyusup lagi. Oke, ya. Oke, terima Saya kasih. izin Saya izin keluar, kalau nggih. begitu. Nah,